para ahli, teknik pembuatan undang-undang pada dasarnya merupakan citations of legislative drafting techniques in Indonesia. Towards the legislative drafting in Indonesia follows a structured and systematic approach guided by Law Number 12 of 2011 concerning the formulations of legislation atau pembentukan peraturan perundang-undangan. This law provides the foundations for ensuring that legal norms are clear, consistent, and aligned with Indonesia's constitutional framework. The drafting process emphasizes 6 key stages, which is planning, drafting, discussions, ratifications, promulgations, and disseminations. These stages aim to produce laws that are effective, implementable, and responsive to public needs. In Indonesian context, the hierarchy of legislations is governed by an article of law, number 12 of 2011, which include from the 1945 constitutions atau Undang-Undang Dasar 1945, decrees of the People's Consultative Assembly or MPR, and law dari undang-undang, government regulations in lieu of law, di mana Perpu, government regulations merupakan peraturan pemerintah, and presidential regulations, Perpres, dan regional regulations, Perda, and each type of regulations have distinct functions and authorities for drafting and enforcement. One of the most notable techniques employed in Indonesian is the omnibus law method, which allows for the consolidations of multiple legislative matters into a single statute. This method was implemented in the Job Creations Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, passed in 2020. The system line regulatory frameworks and boost economic development. Although the omnibus approach accelerated the legislative process, it faced criticism for its perceived lack of public participations and transparency. As well as the last one is actually the drafting process in Indonesia, which is also governed by certain principles, such as legal clarity and institutional appropriations, harmonizations between contents and forms, and public transparencies. This principle ensures that legislation is both functional and consistent with the rules of law. However, challenges such as procedural flaw or formal defects or inconsistency with society or societal norms may arise, potentially leading to jurisdictions reviews and by the Constitutional Court or one of the main legislative officials. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai bagian pertama, yaitu peraturan sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama merupakan Agreement Bepaling van Wetgeving voor Indonesia, di mana AB ini adalah merupakan peraturan dasar yang mengatur berbagai aspek hukum dan perundang-undangan di Hindia Belanda yang merupakan sekarangnya Indonesia. Dokumen ini memberikan dasar-dasar hukum yang menjadi acuan bagi penyusunan hukum di wilayah Hindia Belanda pada masa penjajahan. AB memiliki karakteristik universal di mana mencakup prinsip-prinsip hukum sipil yang mengatur hubungan antar individu dan negara. Yang kedua merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, di mana undang-undang ini mengatur jenis dan bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kejelasan dan pengaturan formal mengenai struktur dan hierarki peraturan yang sah. Yang kedua merupakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, di mana undang-undang ini fokus pada tata cara penerbitan lembaran negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat, di mana lembaran negara digunakan untuk mengumumkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku secara resmi.
Sedangkan berita negara digunakan untuk publikasi kebijakan dan keputusan yang penting. UU ini juga mengatur tata cara untuk mulai berlakunya undang-undang federal dan peraturan pemerintah sebagai bagian dari UU federal. Yang ketiga merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945, di mana peraturan pemerintah ini mengatur mekanisme pengumuman dan berlakunya undang-undang dan peraturan pemerintah. Selanjutnya ialah Kepres RI nomor 234 tahun 1960, di mana keputusan Presiden ini mengatur pengembalian tanggung jawab seksi pengundangan lembaran negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara. Selanjutnya merupakan Instruksi Presiden RI nomor 15 tahun 1970, di mana instruksi ini memberikan pedoman tata cara persiapan rancangan undang-undang atau RUU dan rancangan peraturan pemerintah atau RPP. Selanjutnya merupakan Kepres nomor 188 tahun 1998, di mana keputusan Presiden ini mengatur tata cara penyusunan rancangan undang-undang secara lebih rinci. Selanjutnya merupakan Kepres nomor 44 tahun 1999 dan Tata Tertib DPR RI. Yang selanjutnya merupakan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, di mana UU ini merupakan cikal bakal dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang menggantikannya dengan fokus pada meningkatkan kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Bagian 2 merupakan pengertian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, di mana teknik penyusunan peraturan perundang-undangan adalah subbagian dari ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan atau PUU. Dalam arti sempit, secara umum, teknik ini mencakup serangkaian langkah dan prosedur yang terstruktur untuk menyusun peraturan yang jelas, sistematis, dan dapat diterapkan dengan baik. Beberapa aspek penting dari teknik penyusunan PUU yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan penyusunan materi secara sistematis dan koheren, di mana sistematis ini harus dilakukan dengan cara yang terstruktur dan terorganisasi, dimulai dari pengumpulan bahan hukum yang relevan hingga pembahasan substansi materi yang akan diatur dalam peraturan. Materi tersebut disusun dalam urutan yang logis agar memudahkan pembaca atau pihak yang terlibat dalam implementasinya untuk memahami isi dan maksud peraturan. Contoh, jika sebuah peraturan menyangkut banyak aspek seperti hak-hak masyarakat, kewajiban pemerintah, dan saksi hukum, maka penyusunan harus dilakukan dengan memisahkan tiap bagian pada bab dan pasal yang jelas sehingga memudahkan pemahaman. Koheren, di mana koherensi dalam penyusunan berarti bahwa seluruh bagian dari peraturan harus saling terkait dan mendukung satu sama lain. Tidak ada bagian yang bertentangan atau tidak konsisten dengan bagian yang lainnya. Dengan kata lain, hubungan antara ketentuan dan peraturan harus terjaga agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penafsiran atau pelaksanaan. 2. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, di mana bahasa yang jelas dan tepat. Salah satu aspek terpenting adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana penyusunan peraturan harus menghindari penggunaan istilah atau frasa yang ambigu, karena ini akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Ketiga, kemampuan berpikir rasional dan pengetahuan prinsip hukum yang mendalam, di mana penyusunan PUU tidak hanya untuk membutuhkan keterampilan dan teknis dalam penulisan, tetapi juga memerlukan kemampuan berpikir rasional yang didasari oleh pengetahuan prinsip-prinsip hukum yang mendalam, di mana penyusunan peraturan harus dapat merumuskan norma hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta mampu mengantisipasi dampak dari peraturan yang disusun terhadap masyarakat dan pemerintah. Keempat, merupakan meningkatkan efisiensi pembahasan RUU dan menghasilkan peraturan berkualitas tinggi, di mana teknik penyusunan PUU yang baik juga berperan dalam mempercepatkan dan mempermudah proses pembahasan rancangan undang-undang RUU di lembaga legislatif. Dengan adanya penyusunan yang terstruktur dan jelas, para anggota legislatif dapat lebih fokus dalam pembahasan substansi dan tujuan peraturan tanpa harus berlarut-larut dalam pembahasan soal ketidakpastian atau ketidakkonsistenan materi. Di mana bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Indonesia mengatur 7 jenis peraturan
yang memiliki kedudukan hukum yang berbeda-beda, di mana ketujuh jenis peraturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan ini termasuk dalam kategori hukum positif yang sifatnya tertulis, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang dan diatur dalam suatu proses pembentukan yang sah. Yang pertama merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau UUD 1945, di mana UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia yang menjadi landasan konstitusional seluruh peraturan hukum di negara ini. UUD ini mengatur struktur negara, kewenangan lembaga-lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, di mana ketetapan MPR adalah keputusan yang dikeluarkan oleh MPR yang berisi aturan-aturan yang lebih bersifat mengikat secara umum dan strategis dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana ketetapan MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara lainnya kecuali Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 3 merupakan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, di mana undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden, sementara itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan genting yang memerlukan peraturan yang lebih cepat daripada yang dilakukan oleh DPR. Contohnya merupakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat merupakan peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan pelaksana yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden. Contohnya merupakan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kelima merupakan peraturan presiden, di mana peraturan presiden atau Perpres ini adalah peraturan yang dibuat oleh presiden untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang atau peraturan pemerintah, di mana Perpres ini memiliki kedudukan lebih rendah daripada UU atau PP, namun tetap wajib dilaksanakan oleh aparat pemerintahan. Contohnya merupakan Perpres nomor 87 tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang nomor 6 merupakan peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi, di mana peraturan ini yang ditetapkan oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur untuk mengatur masalah-masalah yang berlaku di wilayah provinsi tertentu. Yang ketujuh merupakan peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota, di mana peraturan ini ditetapkan oleh DPRD kabupaten atau kota bersama dengan bupati atau wali kota untuk mengatur hal-hal yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya merupakan pengertian dari perundang-undangan itu sendiri, di mana perundang-undangan dalam istilah bahasa Inggris dikenal sebagai legislation atau legislasi, yang memiliki dua pengertian yang saling melengkapi, yaitu pertama merupakan proses pembentukan, yang mengacu pada tata cara dan mekanisme bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan dirumuskan. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan dan pengundang-undangan peraturan, di mana proses peraturan ini berlaku dalam tingkat pusat, nasional maupun daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Pada tingkat pusat, pembentukan melibatkan lembaga legislatif, DPR dan DPD, bersama eksekutif presiden, sementara itu di tingkat daerah melibatkan DPRD dan kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota. Contohnya penyusunan RUU tentang pendidikan di tingkat pusat dan penyusunan Perda tentang pengelolaan lingkungan di tingkat kabupaten. Yang kedua merupakan hasil pembentukan, di mana segala bentuk peraturan yang dihasilkan dari proses pembentukan tersebut. Hasil pembentukan ini mencakup berbagai jenis peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional seperti UU maupun lokal seperti Perda. Peraturan hasil pembentukan ini memiliki sifat mengikat baik bagi individu maupun lembaga di wilayah yurisdiksi yang bersangkutan. Contohnya merupakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Perda Provinsi Jawa Barat tentang pengelolaan sampah. Yang kedua merupakan perundang-undangan dari perspektif material,
Jika ditinjau dari sisi material, perundang-undangan dapat didefinisikan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berisi aturan mengenai tingkah laku yang bersifat secara umum mengikat. Definisi ini menekankan beberapa elemen penting, yaitu pertama, keputusan bersifat tertulis, di mana keputusan harus berbentuk dokumen tertulis agar dapat dikategorikan sebagai perundang-undangan. Jika tidak tertulis, maka aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal sebagai perundang-undangan. Kedua, dikeluarkan oleh pejabat berwenang, di mana hanya pejabat atau lembaga yang memiliki kompetensi hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 19 tahun 1945 yang berhak mengeluarkan peraturan. Ketiga, mengatur tingkah laku. Isi peraturan berisi norma atau aturan yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam aspek tertentu. Keempat, mengikat secara umum, di mana berlaku untuk seluruh warga negara atau pihak-pihak yang ada di bawah yurisdiksi aturan tertentu. Selanjutnya merupakan elemen-elemen perundang-undangan, di mana elemen pertama memiliki keputusan tertulis. Peraturan harus berbentuk tertulis, artinya dituangkan dalam dokumen formal yang dapat diakses dan dipelajari oleh masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa peraturan tersebut bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Jika peraturan tidak tertulis, maka aturan tersebut hanya dianggap sebagai norma sosial atau kebiasaan. Yang kedua, dibuat oleh pejabat berwenang, di mana hanya pejabat atau lembaga negara tertentu yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk membuat peraturan. Contohnya, DPR membentuk undang-undang bersama Presiden, MPR mengeluarkan ketetapan, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, DPRD bersama kepala daerah membentuk peraturan daerah. Pejabat yang tidak memiliki kewenangan hukum tidak dapat mengeluarkan peraturan yang mengikat. 3. Berisi norma hukum, di mana norma hukum ini merupakan isi peraturan yang harus memuat, yaitu aturan dan kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat. Norma hukum ini memberikan panduan tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Norma hukum juga mencakup konsekuensi atau sanksi jika norma tersebut dilanggar. 4. Mengikat secara umum, di mana peraturan perundang-undangan berlaku untuk seluruh warga atau pihak yang berada dalam yurisdiksi hukum peraturan tanpa terkecuali. 5. Dibentuk melalui prosedur yang ditetapkan, di mana pembentukan peraturan ini harus mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang, di mana prosedur mencangkup 5 tahapan utama, yaitu perencanaan, penetapan kebutuhan regulasi berdasarkan permasalahan hukum atau kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penyusunan, di mana perancangan isi peraturan oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Ketiga, pembahasan, di mana diskusi dan penyempurnaan rancangan oleh pihak-pihak terkait, misalnya DPR dan Presiden. 4. Pengesahan atau penetapan, di mana pemberian persetujuan resmi oleh pejabat yang berwenang, misalnya Presiden atau kepala daerah. Yang kelima, pengundangan, di mana publikasi resmi secara peraturan dalam lembaran negara atau berita negara agar memiliki ketentuan hukum. Dan yang keenam merupakan tahapan penyebarluasan, di mana memastikan bahwa masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan memahami peraturan yang baru saja diundangkan. Yang selanjutnya merupakan contoh durasi pembuatan undang-undang, di mana proses pembentukan undang-undang di Indonesia tidak memiliki durasi waktu yang baku atau standar yang mengatur seberapa lama undang-undang dapat disusun, dibahas, dan diundangkan. Meskipun begitu, tahapan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dan pengundangannya di lembaran negara biasanya memerlukan waktu tertentu yang telah diatur dalam prosedur. Secara umum, pembahasan di DPR biasanya membutuhkan waktu sekitar 60 hari dan pengundangan dapat dilakukan dalam waktu 30 hari setelah disahkan. Namun, durasi pembentukan undang-undang ini sangat bervariasi, tergantung pada kompleksitas substansi, urgensi, dan kontroversi yang muncul selama proses pembahasan. Beberapa undang-undang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, sementara beberapa undang-undang lainnya dapat disahkan lebih cepat karena menggunakan metode tertentu dalam penyusunannya. Berikut adalah contoh beberapa undang-undang yang memiliki durasi pembahasan yang berbeda.
di mana pertama rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional, di mana durasi prosesnya waktu penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dimulai pada tahun 1970-an dengan upaya penyusunan yang dilakukan oleh kementerian terkait lembaga hukum di Indonesia. Penyusunan ini dilakukan dengan hati-hati mengingatkan bahwa KUHP mengatur masalah krusial terhadap hukum pidana yang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, di mana proses pembahasannya selama bertahun-tahun mengalami banyak perubahan, revisi, dan perdebatan yang memerlukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dan kemudian disahkannya pada tahun 2023, rancangan KUHP akhirnya setelah lebih dari 5 dekade sejak dimulainya penyusunan. Proses panjang ini mencerminkan berapa kompleksnya penyusunan undang-undang yang mengatur sistem hukum pidana di Indonesia. Yang kedua merupakan Cipta Kerja atau Omnibus Law, di mana waktu penyusunan atau pembahasan UU Cipta Kerja disusun dan dibahas dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 1 bulan sejak perencanaan dimulai. UU ini merupakan hasil dari proses penerapan metode Omnibus Law yang memungkinkan berbagai perubahan substansi hukum dan berbagai sektor yang digabungkan menjadi satu undang-undang. Selanjutnya merupakan Race Rec Regulation, di mana Race Rec Regulation adalah metode regulasi yang digunakan untuk pembahasan undang-undang secara cepat dengan tujuan tertentu, biasanya dalam keadaan darurat atau untuk merespon kebutuhan mendesak. Istilah ini lebih dikenal dalam sistem hukum common law, di mana sistem hukum ini banyak digunakan di negara-negara hukum Anglo-Saxon atau common law seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dalam sistem ini, legislasi dapat diproses lebih cepat, terutama dalam situasi yang memerlukan penyesuaian hukum secara mendesak. Dalam kutipan Harvard University, dapat dijelaskan bahwa Race Rec Regulation and Omnibus Law, a comprehensive overview, are two district legislative methods employed to streamline and expedite the legislative process. While both aim to accelerate lawmaking, they differ in their own approach, origins, and applications. These methods have gained significant attention in modern legal system, especially in countries like Indonesia, where the pace of legal reform often needs to match the evolving socio-economic and political landscape. Within the race rec regulation or fast-track legislative processes, as known as the legislations by urgencies or expedite legislation, refers to a legislative process that allows of a faster passage of laws, often in response to an immediate need or emergency situation. Derived from the German legal system, the terms Rechtsrecht can be translated to expedited law, which give a sense of urgency to the legislative process. This method are particularly useful in common law system, where law must be passed swiftly to address crises such as public health emergencies, economic downturns, and national security threats. As well as the key characteristic of race rec regulations, it adheres to expedited process, limited debates and deliberations, emergency and crisis response, use in common law system, as well as risk and criticism. While this method can be highly effective in responding to immediate issues, it can also undermine democratic principles. Critics argue that fast-tracking laws without adequate scrutiny can lead to poorly thought-out policies that lack public support or fail to address the real problems at hand. Furthermore, law passed in haste may be vulnerable to legal challenge due to their rush methods. Di mana proses penyusunan ini lebih sederhana dan terbatas dari materi yang mendesak, sehingga pembahasannya bisa lebih singkat dan langsung ke inti masalah. Selanjutnya merupakan asas-asas pembentukan undang-undang dan cacat formil dan material, di mana dalam asas-asas dalam pembentukan undang-undang sangat penting karena memberikan landasan bagi proses legislasi yang jelas, adil, dan efektif. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa asas utama yang harus dipenuhi dalam penyusunan dan pembentukan undang-undang. Yang pertama merupakan asas kejelasan tujuan, di mana setiap undang-undang harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan dari undang-undang ini harus dijelaskan secara terang dalam peraturan tersebut agar bisa dipahami oleh masyarakat.
Pentingnya asas ini, tanpa tujuan yang jelas, undang-undang dapat menjadi ambigu dan sulit untuk diterapkan dengan benar. Tujuan yang tidak jelas juga bisa menyebabkan peraturan itu tidak efektif, justru bisa menciptakan kebingungan di masyarakat dan aparat pemerintahan. Kedua, merupakan asas kelembagaan yang tepat, di mana undang-undang harus dibentuk oleh lembaga yang tepat sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan undang-undang harus melibatkan lembaga negara yang berwenang sesuai dengan konstitusi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR untuk perubahan undang-undang dasar. Pentingnya asas ini itu, jika lembaga yang tidak berwenang yang membentuk peraturan, maka peraturan tersebut dianggap cacat hukum dan tidak sah. Di mana asas ini juga memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang berlangsung sesuai dengan prinsip trias politika atau pemisahan kekuasaan yang membagi kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga, merupakan asas kesesuaian antar jenis dan materi muatan, di mana asas ini menyatakan bahwa jenis peraturan yang dibuat harus sesuai dengan materi yang diatur dalam peraturan tersebut. Misalnya, tidak seharusnya sebuah peraturan pemerintah mengatur masalah yang lebih cocok diatur dalam undang-undang, materi yang lebih mendasar atau prinsipil harus diatur dalam undang-undang, sementara peraturan pemerintah lebih kepada peraturan pelaksanaan. Contohnya dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pengaturan prinsip-prinsip dasar yang bersifat strategis. Sedangkan Peraturan Pemerintah 47 Nomor Tahun 2012 tentang penanaman modal mengatur aspek teknis dan operasional yang lebih spesifik. 4. Asas dapat dilaksanakan, di mana undang-undang dapat dilaksanakan dengan efektif di lapangan, baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat yang menjadi subjek hukum peraturan tersebut. Yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, di mana undang-undang harus bermanfaat dan memberikan hasil yang nyata bagi negara dan masyarakat. Pembentukan undang-undang harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan harus menghasilkan dampak yang positif dalam jangka panjang. Contohnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia, seperti mengatur hak-hak pekerja dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Yang keenam, merupakan asas keterbukaan dan transparansi, di mana proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Ini berarti bahwa masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengatur dan memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Selain itu, informasi mengenai proses pembentukan dan substansi UU harus mudah diakses oleh publik. Nah, untuk cacat formal dan material, selain asas-asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan undang-undang, terdapat juga konsep cacat formal dan material. Nah, kenapa disebut cacat formal? Di mana cacat formal ini merupakan pelanggaran prosedur pembentukan undang-undang. Cacat formal merujuk pada pelanggaran yang ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi, di mana dapat terjadi apabila proses pembentukan undang-undang tidak diikuti dengan benar. Cacat formil juga mengakibatkan UU tidak sah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena proses pembentukannya dianggap cacat hukum. Yang kedua merupakan cacat material. Nah, cacat material itu berbeda dengan cacat formil, di mana cacat material ini merupakan ketidaksesuaian isinya dengan undang-undang dengan norma masyarakat atau prinsip hukum yang berlaku, di mana cacat material terjadi apabila undang-undang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang diakui masyarakat. Nah, hal ini juga bisa mencangkup pelanggaran terhadap hak asasi manusia, asas keadilan, ataupun ketentuan yang berlaku dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan inilah pembahasan terkait teknik pembuatan undang-undang yang dasar. Saya atas nama Elizabeth Arden dengan NPM 231013119 mengucapkan selamat malam dan terima kasih.